Layar, ini karena view-nya Bapak dan Ibu. Lautnya yang biru tuh akan terhampar luas, jelas sejauh mata memandang. Letaknya ini di daerah mana? Di daerah Senggigi, Kabupaten Lombok Barat. Nah, Pantai Senggigi ini di Kecamatan Batu Layar ya, Bapak dan Ibu. Dengan garis pantai yang panjang itu yang membuat dia menyuguhkan gradasi warna pasir pantai dari hitam ke putih. Kemudian air lautnya itu memiliki ombak yang tidak cukup besar, jernih, sehingga para wisatawan itu suka sekali untuk datang ke tempat ini. Lokal pun juga Bapak dan Ibu, karena memang view-nya itu sejauh mata memandang. Oke, selanjutnya ada air terjun Mata Jitu. Pulau Moyo ini adalah bagian dari Pulau Sumbawa. Seperti yang saya katakan tadi, Nusa Tenggara Barat itu memiliki dua pulau, yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Nah, wisata air terjun Mata Jitu ini terletak di Pulau Sumbawa, tepatnya di Pulau Moyo ya. Pulau Moyo ini terkenal sebenarnya sampai mancanegara Bapak dan Ibu. Menurut data Lombok Pos itu tahun 2008, itu Lady Diana almarhum dengan Dodi Alfayed itu pernah berlibur ke air terjun Mata Jitu Pulau Moyo ini. Jadi jangan sampai ketinggalan Bapak dan Ibu ya. Luar biasa keindahan Mata Jitu dari Pulau Moyo ini. Kemudian selanjutnya ada Gunung Rinjani. Gunung Rinjani ini tepatnya sama seperti gunung-gunung di tempat lain Bapak dan Ibu. Tapi dia agak berbeda. Kenapa saya katakan berbeda? Ini karena tempat saya ya. Saya melihat langsung bagaimana pesona dari Gunung Rinjani ini. Jadi gunung yang berlokasi di Pulau Lombok, intinya daerah Lombok Utara, ini merupakan gunung berapi kedua yang tertinggi di Indonesia. Ketinggiannya berapa? 3.726 mdpl. Serta terletak pada lintang 8 derajat 25 lintang selatan dan 116 derajat 28 detik bujur timur. Ini merupakan gunung favorit bagi pendaki seluruh Indonesia Bapak dan Ibu karena keindahan pemandangannya. Gunung ini merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Rinjani yang memiliki luas sekitar 41.330 hektar. Dan ini akan diusulkan penambahannya ini sehingga menjadi 76.000 hektar ke arah barat dan timur. Jadi tidak hanya setiap 17 Agustusan ya, setiap hari bahkan setiap pekan ini wisata untuk Gunung Rinjani selalu dibuka untuk umum, baik yang lokal maupun mancanegara. Namun untuk saat ini selama masa COVID tempat ini ditutup dulu selama sekian pekan ke depan karena kita ingin mensterilkan tempat ini dari hal-hal yang. Nah, Gunung Rinjani ini memiliki 5 rute pendakian. Masing-masing memiliki keindahan visual dan tingkat kesulitannya yang sendiri-sendiri. Jangan khawatir Bapak dan Ibu, di Gunung Rinjani ini kita tidak akan takut tersesat karena ada porter-porter yang bersedia untuk membawa Bapak dan Ibu berkeliling ke Gunung Rinjani ini. Tinggal Bapak dan Ibu datang saja menuju Lombok, Nusa Tenggara Barat, kemudian diarahkan ke daerah Lombok Timur boleh, melalui juga boleh. Oke, Bapak dan Ibu. Selanjutnya ada namanya Pulau Kenawa.
Pulau Kenawa ini terletak di Pulau Sumbawa. Ini menawarkan keindahan yang spektakuler ya. Biasanya ini kita bisa dapatkan dengan berjalan kaki untuk mengelilinginya. Nah, keberadaannya ini letaknya tidak jauh dari Pelabuhan Pototano. Kalau yang ingin bersensasi untuk mendapatkan berlibur di pulau pribadi, maka saya anjurkan ke Pulau Kenawa ini, Bapak dan Ibu. Memang Pulau Kenawa ini tidak berpenghuni ya, namun ada sebuah pondok kecil yang disediakan bagi Bapak dan Ibu yang ingin menginap atau ganti baju secara gratis. Daratan dan lautan di kawasan Pulau Kenawa ini memiliki keindahan yang menakjubkan berupa hamparan padang rumput dan mempesonanya alam bawah lautnya. Oke, selanjutnya ini ada namanya Pantai Kute. Jadi Kute itu tidak hanya ada di Bali Bapak dan Ibu, tapi di Nusa Tenggara Barat pun ada namanya Pantai Kute. Nah, Pantai Kute ini keistimewaannya adalah memiliki pasir yang berwarna putih Bapak dan Ibu, mirip merica ya. Makanya dia sering disebut sebagai Pantai Merica. Dan uniknya lagi, setiap setahun sekali di Pantai Kute ini selalu diadakan upacara Bau Nyale namanya Bapak dan Ibu. Apa sih upacara Bau Nyale itu? Jadi upacara Bau Nyale itu adalah di mana para pelaut banyak mencari cacing ya, cacing nyale. Dalam legendanya ini, zaman dahulu kala itu ada seorang putri bernama Putri Mandalika yang konon menurut cerita Putri Mandalika ini sangat cantik luar biasa Bapak dan Ibu. Sehingga ada 3 pangeran yang menyukainya. Tetapi karena welas asih sifat sang putri tidak ingin melukai hati mereka, dia langsung kemudian mengambil keputusan menjatuhkan diri ke laut. Nah, saat itulah rambut sang putri yang panjang berubah menjadi cacing yang berwarna-warni. Sehingga sampai sekarang legenda itu masih tetap berada di posisi Pantai Kute ini ya. Ini memang legenda. Tapi acara rutinitas Bau Nyale ini setiap setahun sekali selalu diadakan. Dan kebetulan pula cacing nyale itu keluar di Pantai Kute itu setahun sekali ya Pak dan Ibu. Tepatnya di bulan Februari sampai bulan Maret. Selanjutnya ada Pantai Sire. Pantai Sire ini letaknya di daerah Lombok Utara. Ini pas Bapak dan Ibu ya untuk menghabiskan liburan bersama keluarga. Kalau cuacanya lagi cerah, maka pemandangan Gunung Rinjani di tepi pantai itu akan terlihat sangat jelas. Pantai Sire ini mempunyai garis pantai yang cukup panjang dan berlekuk-lekuk, sekitar 3,9 km. Warna pasir pantainya itu agak kekuningan, tetapi memiliki tekstur yang lembut. Kegiatan yang bisa dilakukan di pantai ini adalah kanoing, snorkeling, mancing, bahkan bermain golf. Nah, di sekitar pantai ini ada pohon-pohon kelapa yang rindang dan tertata rapi ya, diimbangi dengan rumputan hijau seperti karpet, menjadikannya sebagai tempat favorit untuk liburan keluarga. Nah, ini adalah desa adat Bapak Ibu, namanya Desa Adat Sade. Desa Adat Sade ini adalah desa adat yang sampai saat ini satu-satunya salah satu desa yang masih mempertahankan adat istiadatnya. Dia tidak menggunakan seperti batu bata untuk pembuatan rumah, tapi ini dari rumput ilalang Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu bisa lihat dari gambar tampilannya dari Desa Adat Sade ini.
Desa adat Sade ini tidak di pelamir, tidak di ini loh Bapak dan Ibu, lantainya tidak seperti kita pakai keramik atau mungkin di semen atau di granit. Dia masih alami menggunakan tanah liat. Keren kan Bapak dan Ibu? Mereka tidak takut digigit nyamuk. Kenapa? Karena di lantai tanah liatnya itu mereka lumuri dengan kotoran kotoran sapi ya Pak dan Ibu. Mungkin kalau yang mendengarkan agak-agak risih-risih bagaimana ya. Tapi yang jelas Desa Adat Sade ini sudah familiar sampai ke mancanegara. Dan salah satu ikon dari Lombok Tengah. Kemudian ada satu lagi Bapak dan Ibu namanya Desa Adat Bayan. Desa Adat Bayan ini terletak di Lombok Utara. Ini menganut waktu telu namanya Bapak dan Ibu. Waktu telu itu Islam sebenarnya di Lombok Utara ini ada agama Buddha, agama Kristen, Hindu, dan Islam. Tapi Islamnya itu tidak seperti kebanyakan karena mereka masih menganut waktu telu. Waktu telu itu istilah untuk orang yang hanya mengerjakan sholat maghrib, kemudian zuhur dan asar. Untuk isya dan subuh mereka tidak mengerjakan. Itu makanya mereka dikenal dengan istilah waktu telu. Jadi di Desa Adat Bayan ini lokasinya sedikit berada di atas, posisinya di daerah Senaru. Ini dibangun abad ke-16 Bapak dan Ibu. Konstruksi bangunannya itu berdinding, beratap bambu, kemudian berfondasi batu alam, disangga 4 tiang utama dan 28 tiang pendukung. Oke, itu tadi tempat-tempat yang wajib Bapak Ibu kunjungi jika berkunjung ke Nusa Tenggara Barat. Kali ini kita akan ke kuliner khas Nusa Tenggara Barat yang wajib juga Bapak Ibu coba jika berkunjung ke Nusa Tenggara Barat. Gambar yang kiri adalah ayam taliwang Bapak Ibu. Sebenarnya sama dengan yang lain. Tapi cita rasa khas yang pedas itu menawarkan rasa yang berbeda. Ini bahan-bahannya sebenarnya sama nih, cuman cabai merah, bawang putih, kemudian cabai rawit, terasi sedikit dengan gula, udah cukup. Jangan lupa ada kemiri dan jeruk limaunya. Wah, pasti sedap Bapak dan Ibu. Kemudian gambar yang kedua di sebelah kanan ini namanya pelecing kangkung. Kalau di daerah-daerah lain mungkin versi yang sama tapi nama saja yang berbeda. Ini bahan-bahannya Pak dan Ibu, ada kangkung, ada toge, pengiler nih lihatnya. ada kacang, kemudian ada kelapa parut dan jangan lupa ada sambelnya. Ini diberi perasan air limau ini supaya aromanya itu sedap dan mengundang selera untuk makan. Kemudian yang sebelah kiri ada namanya beberuk. Beberuk itu kalau di tempat lain saya kurang tahu ya. Ini yang jelas bahan dasarnya dari terung, kemudian kacang panjang yang masih muda. Itu saja, dipotong kecil-kecil untuk ukurannya seperti digambar. Kemudian diberi bumbu cabai, bawang merah, dan tomat. Dan cabainya ini pasti harus banyak Bapak dan Ibu. Kalau tidak banyak, tidak enak. Supaya dia rasanya gurih, ini jangan lupa ditaruh minyak sedikit ya Bapak dan Ibu kalau untuk beberuk ini. Kemudian yang kanan adalah ares namanya Bapak dan Ibu. Ares ini adalah makanan tradisional yang hanya disuguhkan pada saat acara untuk sunatan atau acara meninggal orang atau acara begawi. Begawi itu kayak sejenis kegiatan resepsi untuk bahasa kita yang familiar. Kemudian acara-acara yang bersifat mengumpulkan ya. Ini bahan dasarnya dari pisang Bapak dan Ibu, luar biasa.
Pisang itu bagian dalamnya itu dikupas, kemudian dibersihkan getahnya, itu dicuci sampai bersih Bapak dan Ibu. Kemudian tinggal diberikan bumbu rempah-rempah seperti terlihat di samping. Kuncinya pada saat memasak ares ini supaya dia lezat Bapak dan Ibu, ini dimasukkan 1 kaleng susu kental manis Bapak dan Ibu. Rasanya itu wow, kalau tidak dicicipin itu rugi. Oke, selanjutnya kita sudah berbicara tentang makanan yang wajib Bapak dan Ibu bisa cicipi jika ke Nusa Tenggara Barat. Ini ke pakaian adatnya. Pakaian adat untuk perempuan ini di atas ini dia memakai lambung istilahnya. Lambung ini berbentuk V kerahnya tanpa lengan, dihiasi oleh manik-manik pada tepian jahitan ya. Kemudian pakaian ini dipakai bersama dengan selendang yang bercorak ragi genap pada bahu kanan atau kiri penggunanya. Kalau yang perempuan, kalau yang laki-laki ini namanya dodot. Dodot itu baju khas Lombok untuk yang laki-laki. Ada kemejanya, kemudian ada bawahan kain yang diikatkan supaya tidak lepas, itu menggunakan kain kecil yang lain. Kemudian kemeja seperti kelihatan di gambar itu kalau untuk daerah Lombok. Kalau daerah Sumbawa atau Pulau Sumbawa ini masih dari Nusa Tenggara Barat. Ini dulu mereka ini masih terpengaruh oleh kebudayaan Bugis ya, karena di Pulau Sumbawa ini banyak sekali keturunan Bugis di sini Bapak dan Ibu. Jadi budayanya terkontaminasi dengan kebudayaan Bugis. Kalau Bapak Ibu lihat ini ada warna-warni yang terang, cerah, yang warna merah, kemudian ada laki-laki yang membawa selendang cerah, seperti itulah pakaian adatnya untuk daerah Pulau Sumbawa. Oke, sudah jelas dengan pemaparan saya. Akhirul kata, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, saya persilakan. Terima kasih. Bagus, mangga dilanjut. Iya. Halo, Bagus. Iya, Pak Dadan. Iya, Pak Dadan. Oke, silakan Pak. Iya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Oke, itu tadi Bapak Ibu penyampaian dari Ibu Dian tentang kebudayaan di Nusa Tenggara Barat ya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Dipersilakan. Oh ya, pertanyaannya mungkin bisa langsung bertanya atau di kolom chat ya. Ini saya baca. Sudah saya tulis pertanyaannya. Pertanyaan dari Ibu Rini. Ibu tinggal. Oke, silakan Ibu. Ya. Mungkin saya langsung bacakan pertanyaannya. Ibu Dian apa tinggal di Lombok mana ya? Dekat dengan destinasi yang mana? Mungkin Ibu Rininya mau mampir nanti. Boleh Ibu. Saya di Pulau Lomboknya Ibu, bukan di Pulau Sumbawanya. Dekat dengan destinasi yang mana, Bu? Saya paling dekat dengan semua wilayah, yang ke Narmada, ke Gili Trawangan, sama ke Senggigi. Tapi yang paling terdekat ke Senggigi, terdekat. Oh, oke. Nanti kapan-kapan kalau ke Lombok bisa mampir nih. Oh, siap. Saya jadi guide-nya, Bu. Bisa saya antar dari ujung timur ke ujung barat. Mantap. Terima kasih sebelumnya. Iya, Ibu. Saya tertarik dengan makanannya, Bu. Makanan yang tadi pakai
terung yang mana, Ibu? sama kacang panjang diiris. Sini, main. Kacang Itu- panjang diiris ya. Aduh. Itu Oke. kacang panjang sama terungnya dimasak nggak? Apa mentah? Mentah, Bu. Jangan nangis ya. Mentah. Heeh. Terus bumbunya mentah juga. Bumbunya mentah juga, Ibu. Berarti kayak urap. Persis urap, betul. Tapi kalau urap itu kan pakai kelapa. Kalau ini Ya. kayak sambal, kalau kayak kita ini gitu loh, Bu. Sambal ulek Oh, nyambung gitu ya. tomat. Heeh, Namanya kayak sambal tadi apa? gitu. Beberok, Bu. Namanya tadi apa? Beberok. Beberuk. Nanti Iya, kan beberok namanya. Pak, ya. Orang Barat main jam tak. rumahnya tuh di pinggir danau semut itu mengajak macam awak mencari negari asing gitu. Nggak boleh nangis. Apa ya Sebenarnya tadi? anak muda sampai Nih, nih, nih. sampai Ibu. mandi benang Ibu di daerah mana, Ibu? si mencari Pak, aku orang awak tahu apa. Kabar saya di Purwokerto, Bu. Oh, dari Jawa ini. Kalau Jawa tuh biasanya Dari suka yang Jawa. manis-manis, Ibu. Kalau di Oh, iya, Nusa betul. Tenggara Barat ini pedas, semua pedas. Semua pedas dan asin. Ah, betul. Tergantung selera kadang ini. Oh, begitu. Ini Ibu ini asli bisa buat sendiri di Lombok. rumah. Kalau Ibu asli saya Lombok? aslinya bukan asli Lombok, Ibu. Saya aslinya dari Pulau Sumbawa, Ibu. Oh, dari Sumbawa. Iya, Iya, iya. suami yang apa namanya yang tugas di Lombok, jadinya ya mau tidak mau kita Ibu. tahu budaya Lombok jadinya, Ibu. Oke. Terima kasih, bagus-bagus destinasinya. Ini sebenarnya ini Ibu, ini hanya sebagian kecil. Banyak loh sebenarnya ini, cuman saya tampilkan ini yang paling sering saja. Wah, berarti kalau ke sana bisa harus seminggu ya? Oh, nggak biar cukup, Bu. Oh, nggak Ya, cukup. di Lombok Barat saja destinasi wisatanya itu bisa sampai 2 harian, Ibu jelajahi 3 harian. Yang Ya. kan Nusa Tenggara Barat ini, Bu, ada 10 kabupaten. Oh, 10 kabupaten. Iya, satu kabupaten aja itu kecil memang kelihatannya, tapi kalau kita jelajahi itu destinasi wisatanya itu, kalau mau puas itu bisa sampai 2 hari. Siang Oh, malam. iya. Luar biasa. Iya. Oke, semoga nanti punya rezeki bisa sampai ke Pulau Lombok. Amin, murah Bu, dari Surabaya cukup 500.000 ke NTB. Lalu Pakai pesawat. Apalagi pakai Lagundi Bu, 100.000. Pesawat apa? Kalau pakai pesawat lagi promo 500.000 nyampe Lombok Bu. Cari promonya nanti pas nggak libur. Iya, main. Betul betul. Pakai Lagundi Bu, kalau Lagundi ada jadwalnya. Hmm. Ada keluarga Ibu di Lombok? Temen yang tahun lalu dipindah ke Lombok, penempatan di Lombok. Wow, di daerah mana itu Bu? Waduh, kurang paham itu. Ternyata Lombok Utara. Apalagi Lombok Utara. Keren Lombok Utara. Di Lombok Utara itu ada Lombok 3 Utara. gili Bu yang terkenal sampai mancanegara. Lombok Utara yang beberapa waktu lalu kena gempa itu ya. Iya betul betul. Gempa Kena atau gempa apa itu? yang Hmm. sekarang alhamdulillah sedang Temen saya bersiap sih. lagi Bu. Teman saya sih guru SD. Guru SD tapi tidak kena gempa sih. Tapi daerah lainnya yang kena. Iya memang Minyak. tidak semua Lombok Utara Bu, hanya daerah tertentu. Jangan sampai pengecah ini. Oke, terima kasih. Semoga saya punya rezeki bisa sampai ke Pulau Lombok dan menginap di rumah Ibu Dian.
Amin ya robbal alamin. Salam kenal juga Jadi, Ibu. Jadi ya, gitu. Ya, monggo yang lain kalau mau bertanya. Pak Agus Oke, itu kayaknya ada yang ingin bertanya lagi? itu ingin ditanggapi Pak Agus, Ya, Ada apa itu? filosofi filosofi nama beberuk itu, Bu. Pertanyaan dari Bu Ari. Penasaran nih. Kalau di bahasa Jawa tuh ngeri ya, artinya ya apa artinya kira-kira? Sebenarnya beberuk ini, Beruk itu monyet. Beruk itu monyet. oh begitu. Kalau di kami istilah beruk ini makanan mentah, Ibu. Wah, jauh banget. Iya, bahasa kami itu kalau beruk itu bahan makanan mentah. Apapun yang dibuat, misalnya kayak toge campur dengan tomat campur dengan bawang merah, beruk juga, Bu. Tulisannya panggilannya. Oh gitu. Oh gitu. Iya, cuman depannya itu di beberuk itu intinya bahan-bahan dari sayuran, makanya beberuk. Bahan-bahan mentah yang dijadikan satu, seperti itu. Oke, Pak Agus, ada yang bertanya lagi yang lain? Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi. Atau sambil menunggu pertanyaan, saya Agus, asli Bali. Dan dari penyampaian Ibu tadi, kurang lebih rasanya antara Bali dan Lombok itu punya chemistry, Bu. Betul memang Pak Agus. Salah satunya tadi menurut Gunung Rinjani ya. Kalau dari Bali, ya, kalau dari Bali sendiri, kalau kita hadap ke timur ya kan pas Lombok itu di timurnya Bali. Gunung itu menjadi tumpuk tiga, Bu. Di Bali ada namanya Gunung Abang, kemudian Gunung Batur, dan di belakangnya itu yang paling besar ada Gunung Agung, dan terakhir terlihat jauh di sana dari sini ya Gunung Rinjani, Bu. Jadi seperti itu. Luar biasa ya. Ya karena kita bertetangga, Pak. Dan kemudian lagi nama pantainya juga sama, Pantai Kuta. Kemudian yang paling menarik lagi. Ya ini. Yang menarik lagi makanannya, Bu. Ciri khasnya sama, yaitu pedas. Ya. Mungkin karena begini, Pak Agus. Kan menurut menurut sejarah, ini Nusa Tenggara Barat ini, khususnya Pulau Lombok ya, bukan Pulau Sumbawa. Iya. Kalau Pulau Sumbawa itu tidak pernah dijajah. Pulau Lombok ini menurut ceritanya itu pernah dijajah oleh Raja Bali, anak agung siapa gitu. Mungkin itu yang mempengaruhi dari sisi adat istiadat, dari sisi makanan. Jadi hampir-hampir mirip lah dengan Bali. Oh iya gitu ya. Tapi yang jelas intinya jangan dendam, Bu ya. Pernah rasakan pelecing enggak, Pak Agus? Iya, di Bali kan masih ada ini pelecing sama jukut ares sama sama beberuk juga. Iya, sama ya kita ya. Iya. Ini belum ada kelornya loh ini Pak Agus. Sebenarnya ada kelor ini. Oh iya. Biasanya kalau di daerah Bali kan nggak makan kelor. Ada juga, Bu. Sudah mulai. Oh, ada ya? Biasa. Kalau tahu saya itu kelor itu untuk daerah tertentu itu digunakan untuk pemandian mayat ya. Gitu ya. Kalau di sini biasanya jukut ares itu memang seperti yang Ibu katakan tadi, kalau kita punya hajatan besar biasanya kita buat itu. Cuman betul, tidak sembarang keluar memang. Iya. Tetapi sekarang sudah mulai dikomersilkan, Bu. Jadi ada warung-warung makanan itu yang memang sengaja menawarkan jukut ares. Bali memang destinasi wisata yang sudah mendunia, Pak. Cuman ada pasangannya dia, Bu. Kalau di sini istilahnya nasi sele atau nasi ketela ubi rambat itu. Oh, kalau kami ini tidak ada pasangannya, Pak. Sayur saja. Iya.
Dan dia ini kalau disajikan itu istilahnya pakai dulang namanya, Pak. Oh, dulang. Di dalam dulang itu berisi nasi sekitar 10 atau 6. Kemudian di dulang yang satunya itu baru ikannya sampai 4-5 macam. Termasuklah si Ares ini dan kawan-kawannya. Kemudian makannya bersamaan gitu ya, beberapa orang. Bagus. Oke, Bapak dan Ibu, silakan. Kita masih Itu punya ada- waktu ya, Pak. Ya, siap Bu. Itu ada pertanyaan dari Bu Ari. Ini Oh, di ya. kolom chat ada Dari Bu pertanyaan. Ari, berapa budget untuk paket bulan madu nih? Paket bulan madu. Itu Bu Ari mau bantu buat mempromosikan ke teman-temannya nih, banyak yang udah buka ini. Di Nusa Tenggara Barat ini banyak paket-paket yang seperti itu, tapi mohon maaf Bu Ari, saya kurang tahu. Saya hanya promosi yang saya tahu, bukan berarti menjual barang ya. Mungkin nanti dicarikan brosurnya, Bu. Oh, siap-siap. Kalau brosur itu banyak sekali. Tinggal ditulis di Google Searching pariwisata NTB, oh udah muncul tuh para guide-guide. Pak Agus ada yang bertanya tuh dari Bu Isi ya. Itu pertanyaannya yang di sebelah kanan, nah, yang jukut Ares itu, Bu. Apa itu? Karena Bu Misi tadi Oh, iya. terlambat gabungnya. Jadi kenapa? Bisa dijelaskan lagi mungkin? Oh, begitu. Iya. Ares ini terbuat dari bagian tengah batang pisang. Jadi bagian tengah batang pisang itu diambil, kemudian dipotong-potong sesuai selera, tapi biasanya ukurannya itu sama besar dengan ukuran yang kita inginkan. Kayak kita motong-motong biasa loh Bapak dan Ibu. Terus itu dicuci bersih, di air mengalir, kemudian getah-getahnya itu diambil-ambil supaya pada saat proses masaknya itu tidak terlalu banyak getahnya. Kemudian baru proses memasaknya dimulai. Ini menggunakan santan Bapak dan Ibu. Bumbunya bumbu kuning. Saya rasa seluruh Indonesia kalau bumbu kuning itu bumbunya sama. Ada kunyitnya, kemudian ada merica, ada ketumbarnya, kemudian ada cabai merah sedikit. Terus jangan lupa ada santannya Bapak dan Ibu. Kalau ingin rasanya enak, ini saya kasih tipsnya. Biasanya ini dimasak dalam waktu 1 jam supaya matangnya sempurna. Supaya kalau kita sajikan kembali itu tidak basi. Tidak cepat basi. Ini biasanya supaya gurih, ini dimasukkan satu panci ukuran 10 kilo itu, dimasukkan 1 kaleng susu kental manis yang putih. Itu yang bikin gurih nanti Ares ini. Demikian Pak Agus. Oke. Mungkin ada pertanyaan dari ini ada request nih Bu dari Ari WD. Sambal pelecingnya Bu Ari. Kalau selera kan beda-beda ya Pak dan Ibu. Kalau di NTB khususnya Pulau Lombok ini suka yang pedas-pedas. Kalau mau enak itu bumbunya itu cukup cabai kecil, kemudian cabai besar sedikit, aja 1 potong ukuran sejari, kemudian tomat. Udah itu aja dibumbuin ya. Tapi kalau untuk bumbu kelapanya itu menggunakan cabai merah sedikit dan sedikit bawang putih supaya aromanya keluar. Seperti itu. Dan satu lagi Pak dan Ibu, kangkung di Nusa Tenggara Barat berbeda dengan kangkung yang lain.
Kalau di tempat lain biasanya nih kangkungnya ini kangkung darat. Kalau di Nusa Tenggara Barat ini kangkungnya kangkung yang ditanam di atas air. Bisa air kolam atau daerah persawahan. Jadi rasanya itu berbeda, khas. Terasinya pun seperti itu, khas rasa terasinya. Terasinya itu dari bahan ebi yang dijemur dan kualitasnya terjamin pada itu. Oke, terima kasih penjelasannya Ibu. Mungkin ini teman-teman sudah punya rencana nih Bu untuk pergi ke Lombok. Kayaknya rombongan. Siap, siap. Mungkin nanti Ibu menyiapkan satu kamar untuk jadi tempat Rame-rame. rame-rame ke sana, Bu. Betul, betul. Tapi khusus untuk ibu-ibu aja. Iya dong, jangan dicampur Pak Agus. Oke, Bapak Ibu silakan yang mungkin masih ada pertanyaan, silakan boleh ditanyakan langsung atau ditulis di kolom chat. Sudah tidak ada lagi? Oh, sudah cukup katanya Bu. Oke. Kalau sudah cukup berarti saya akhiri ya. Oke, silakan Bu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan berada di room ini menyimak pesona wisata Nusa Tenggara Barat. Dari pantainya, kemudian desa adatnya, kuliner beserta pakaian adatnya. Saya pribadi sangat berharap Bapak dan Ibu, walaupun hanya melihat gambar saja, sudah terwakilkan rasa ingin tahunya tentang pesona dari Nusa Tenggara Barat. Akhirul kata Bapak dan Ibu, jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Saya Dian Susanti, berasal dari SMP Negeri 8 Mataram. Pemateri hari ini pamit undur diri. Sampai berjumpa di sesi berikutnya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih banyak untuk Ibu Dian Susanti yang sudah memperkenalkan dan Di menjelaskan Lombok Barat, Mas. dan Pesona wisatanya apik-apik. Silahkan ke Lombok Barat. Bapak yang mau mampir ke rumah. Nanti bisa difasilitasi. Mantap. Halo Pak Halo. Agus. Ya, mangga. Ya. Ya, terima kasih kepada Ibu Dian Susanti yang sudah menjelaskan secara detail tentang potensi budaya, pariwisata, kuliner dan juga budaya adat di Lombok. Jadi kesimpulannya hanya satu, mari kita dan silahkan berlibur ke Lombok ya. Mungkin itu penutup satu kalimat saja ya Bu ya. Iya, berliburlah ke Lombok. Iya. Oke, dengan berakhirnya presentasi dari Bu Dian tadi, berakhir pula acara video conference kita di sore hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Dadan Daud yang sudah menjadi host di acara ini, kepada Bu Dian Susanti, begitu juga instruktur kita Pak Wahu. Tidak lupa juga kepada Bapak Guru Ibu Hebat yang telah bersedia hadir di room ini. Oke, untuk waktu saya kembalikan ke Pak Dadan Daud sebagai host. Silakan Pak Dadan. Terima kasih Pak Agus, Bu Dian. Berikan aplaus buat mereka berdua, ini luar biasa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih sekali lagi buat Bapak Ibu hebat yang sudah berkunjung ke room kami. Dari siang tadi kita mencoba untuk membuka room, tetapi baru terlaksana beberapa menit yang lalu. Ini pun dengan presenter dadakan yang ternyata tidak kalah hebatnya. Dan tadi sangat memukau sekali, mengajak kita semua satu saja, mari berkunjung ke Nusa Tenggara Barat. Terima kasih sekali lagi buat Ibu Dian Susanti, buat Pak Agus Sagita yang sudah membantu acara ini,
dan juga buat Bapak Sri Wahono yang sudah bersedia memberikan kesempatan kepada kami semua untuk bisa menyelenggarakan Tikon pada kesempatan kali ini. Bapak dan Ibu hebat semuanya, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini ada manfaatnya buat kita semua, buat menambah persaudaraan kita semua, silaturahmi kita semua. Alhamdulillah sudah ada yang bersedia. Nanti kalau kita berkunjung ke Lombok, kita tinggal cari Ibu Dian Susanti. Dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ketika kita dalam menjalankan tugas keseharian kita. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan di sana sini, dikarenakan berbagai hal, apakah jaringan ataupun hal-hal yang lain. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadan. Sudah direkod. Saya pamit undur diri ya. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih Bu Dian, Pak Agus, Bu This Ari, session dan is no semuanya longer yang hadir. being recorded.